wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ismi Febriani dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dimanapun kalian berada dalam keadaan yang sehat. Amin. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai otak dan pola asuh. Langsung saja, pola asuh anak adalah suatu proses yang ditujukan untuk meningkatkan serta mendukung perkembangan fisik, emosional, sosial, finansial, dan intelektual seorang anak sejak bayi hingga dewasa. Hal ini menjadi tanggung jawab orang tua sebab orang tua merupakan guru utama anak dalam mempelajari banyak hal dalam kehidupan anak, baik secara akademik maupun kehidupan secara umum. Adapun menurut Fasi, keluarga dan orang tua memiliki pengaruh paling sentral dan abadi pada kehidupan anak-anak. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa orang tua sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak. Nah, adapun jenis gaya pengasuhan anak. Menurut Musti dan Hikrawati, gaya pengasuhan anak adalah pola, pendekatan, cara atau metode orang tua dan atau keluarga dalam mengasuh anak. Adapun seorang ahli yang bernama Diana dalam gaya pengasuhan anak menjelaskan konsep yang disebutnya sebagai permasai, authoritarian, autoritatif. Adapun menurut Markobi, sebagaimana diuraikan dalam Lumer Lenin, menambahkan satu lagi bentuk gaya pengasuhan yang disebut dengan aninfa, yang mungkin semakna dengan acuh tak acuh. Adapun pada gambar, dapat disimpulkan dari gambar tersebut yang kita lihat mengenai jenis gaya pengasuhan, yaitu pertama, gaya aninfa adalah gaya pengasuhan di mana antara dukungan dan tuntutan orang tua menunjukkan kecenderungan yang rendah. Yang dimaksud dengan pengasuhan tidak terlibat ini sebagai gaya pengasuhan yang acuh tak acuh. Rendahnya dukungan dan tuntutan orang tua membuat anak merasa tidak diperhatikan. Selanjutnya, kedua, gaya permasai adalah gaya pengasuhan yang dukungan tinggi tapi tuntutan orang tua rendah. Yang dimaksud dengan pengasuhan permisif adalah orang tua yang cenderung sangat mencintai namun memberikan sedikit panduan dan aturan. Efek pola asuh anak jenis ini memberikan kebebasan pada anak untuk menyatakan dorongan atau keinginannya. Dengan demikian, diperlukan sikap ketegasan dan konsistensi dengan tetap mencintai anak, membantu mereka mengerti dan memahami serta melaksanakan aturan yang dibuat, memberikan apresiasi atas usaha anak yang dianggap baik dan positif. Dengan begitu, anak akan menampilkan perilaku yang baik. Selanjutnya, ketiga, gaya otoritarian adalah gaya di mana tuntutan tinggi tapi dukungan rendah. Yang dimaksud di sini pengasuhan otoriter, di mana kesalahan cenderung dihukum dengan keras. Singkatnya, anak harus patuh, dan kalau melanggar maka tidak jarang konsekuensinya adalah hukuman, bahkan kekerasan fisik. Sementara efek negatif dari hukuman fisik ini bisa berakibat buruk pada fisik dan mental anak. Dalam dampaknya membawa anak seperti tidak bisa mengambil keputusan sendiri, takut salah, takut mengemukakan pendapat, dan kurangnya motivasi internal. Nah, kemudian terakhir keempat, gaya otoritatif adalah gaya di mana antara dukungan dan tuntutan orang tua menunjukkan kecenderungan yang tinggi. Yang dimaksud gaya pengasuhan otoritatif ini memberikan batasan perilaku yang jelas dan konsisten. Di sini, anak akan diberikan kesempatan untuk mencoba dan bertanggung jawab pada pilihannya. Dengan dampaknya memiliki keterampilan sosial yang baik, terampil menyelesaikan permasalahan, bahkan lebih percaya diri. Nah, pada gaya otoritatif ini sangat dianjurkan digunakan oleh orang tua. Jadi, itu tadi mengenai jenis gaya pengasuhan anak. Selanjutnya adapun pola asuh dan perkembangan otak. Perkembangan otak telah dimulai dari 3-4 minggu pada masa kehamilan dan terus berkembang sampai usia 6 tahun. Oleh karena itu, masa ini disebut masa keemasan. Selanjutnya, konsep dasar perkembangan awal otak anak sebagaimana dikutip Papalia dan Filman adalah sebagai berikut. Otak dibangun dari waktu ke waktu. Pengaruh interaktif gen dan pengalaman membentuk perkembangan otak bayi. Kapasitas otak untuk perubahan menurun sesuai dengan usia otak. Kapasitas kognitif, emosional, dan sosial yang erat terjalin sepanjang kehidupan hidup. Kemudian yang terakhir, racun stres
merusak perkembangan bentuk otak. Nah, itu tadi perkembangan awal otak anak. Nah, selanjutnya yaitu tren neuron parenting. Neuroparenting menelusuri dalam Neuroleadership Indonesia tahun 2017 mengatakan bahwa parenting neuroscience atau neuroparenting adalah istilah yang dibuat untuk menerangkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pengasuhan anak berbasis kinerja otak. Disebutkan bahwa tujuan utama pengasuhan adalah membentuk perilaku atau karakter mulia seseorang. Mengenai neuroparenting ini, Kurniawati menuliskan fungsi dari neuroparenting, yakni untuk membangun sinapsis antar neuron, memperlancar neurotransmitter dan kelistrikan atau proses jalannya informasi antar neuron, untuk membentuk myelin yaitu lapisan yang menyelubungi saraf manusia. Adapun dalam hal mengoptimalkan dan meningkatkan kualitas sambungan sinapsis, Kurniawati menyajikan suatu konsep dalam neuroparenting yang disebutnya permata insan, yang merupakan akronim dari perhatian, mandiri, cinta, main, santai, aman, dan nyaman. Nah, itu tadi mengenai tren neuroparenting. Sebagai penutup pula pada pembahasan materi tentang otak dan pola asuh. Jadi itu tadi sedikit pembahasan yang bisa saya sampaikan mengenai otak dan pola asuh. Atas kurangnya mohon dimaafkan, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.